Halo, welcome to TikTok Live. Fun interacting with our viewers in real time, dan kreator harus 18 tahun ke atas biar bisa terima gift, dan viewers juga harus 18 tahun ke atas biar bisa bagi-bagi gift gitu katanya. Dan makasih buat Siti dan hey say hi. Hey say hi. Makasih banget, dan kita balik lagi ke Just Drawing. Hari ini kita akan gambar Fire Force, pemadam kebakaran. Sekarang season 3 kalau nggak salah. Season 3 udah nyampe episode 2. Memang udah nonton belum? Aku belum nonton, dan ya gitulah. belum nonton, belum sengaja disimpan dulu biar apa ya? Biar nanti nontonnya bisa sekaligus maraton, gitulah kira-kira. Oke, ini soundtracknya terlalu heboh, jadi kita ganti dulu ke soundtrack yang biasanya lah, ya nggak sih? Oke, buat teman-teman kemarin, oh iya kemarin tuh ada yang nanya, Om ada di Discordnya nggak sih? Ada. Kita ada Discord, silakan ikut join Stream Room Studio 9 kalau misalkan kamu pengen mampir-mampir dan pengen komen-komen atau pengen ngobrol sekaligus bareng kita. Kita ada di DC Always Live, dan ketika live ya pasti DC-nya on. Jadi kalau kalian ini baru nih jadi kalau kalian pengen sambil mampir-mampir joinan ngobrol-ngobrol bareng kita di DC, boleh, silahkan banget. Jadi buat kalian yang suka pengen ikut-ikutan komen-komen, pengen ikut-ikutan apa ya, pengen ikut jadi komentator gitu, silahkan aja untuk buka DC gitu. Silahkan buka DC, dan seperti biasanya kalau misalkan boleh, emang Mang boleh banget, silahkan. Jadi live Discord kita ada di Studio 9 Stream Room. Silahkan untuk kalau mau join mampir-mampir, dan nanti aku add buat teman-teman yang pengen join dan mampir-mampir. Di situ juga udah ada Mamang Abrohah dan sama Mamang Asep Kucai belum. Mamang Asep Kucai belum join. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikut stream roomnya Studio 9, sok silahkan, dipersilahkan banget. Jadi kita sambil ngegambar, bisa kita sambil ngomong-ngomong tentang, ngobrol-ngobrol tentang anime-anime apa sih biasanya yang kalian tonton atau kalian suka gitu. Kita bisa ngobrol, bisa ngebahas iklan maaf, ada iklan dari channel sebelah. Kita kecilin dulu iklannya. Aduh, ketahuan banget. Halo Piyu, halo apa aja, namanya apa aja? Oke. Sketching kita sudah, dan kalau sketching kita sudah, kita sekarang masuk ke session line drawing, line art. Untuk line art aku pakai mau pakai seperti biasa, pakai G-pen. Pakai G-pen, brush size nya nomor 5 cukup kali ya, apa kegedean? 4 apa? 4. Oke, 4 aja. Brush size nya nomor 4, terus kemudian nomor 5 deh. Gitu, Mamang berubah pikiran. Brush size nomor 4, dan aku pakai di layer paling atas. Biasa kalau kita kita taruh di layer paling atas.
gitu. Oke. Oh iya, ternyata terlalu tebal kan. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen mampir-mampir juga ke channel-channel Studio 9 yang lain, kita ada beberapa beberapa platform. Kita ada platform di Burung Biru. Aku nggak bisa bilang secara langsung bahwa ini apa gitu, nggak bisa bilang. Tapi kalau kalian yang tahu Burung Biru, platform bernama Silang. Mang, kok kenapa disamarkan? Iya, soalnya kalau TikTok tuh agak sedikit baperan sama platform lain, jadi kita nggak boleh nyebut secara implisit bahwa ini platformnya namanya ini, nggak boleh banget gitu loh. Ada tahu-tahu ntar kena silent ban gitu, karena aku pernah aku pernah kena silent ban dan selama berapa hari 0,01 gitu terus. Itulah, agak baperan TikTok tuh, jadi makanya kita samarin. Untuk akun kita yang lain, kita ada di Burung Biru Studio 9 underscore V2, terus kemudian akun bergambar kamera alias IG itu ada namanya Desain Studio 9, 9-nya pakai angka. Silakan mampir-mampir ke situ kalau kalian lagi gabut, pengen lihat-lihat hasil gambar kami yang lain. Kemarin kita untuk pertama kalinya atas request minta karikatur. Ya, minta karikatur, dan juga ada request juga waktu itu gara-garanya kayak episode siapa? Farhan apa Raihan ya, lupa aku. Dia ngeliat episode kita waktu pas kita gambar Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Dia bilang katanya orang asli dong om, katanya. Yaudah, akhirnya kemarin kita bikin KDM. Cuman karena jadi kita gabung tuh requestnya kita gabung apa real person yes, real person iya, dan juga karikatur yes, jadi karikatur orang asli. Fire Soldier Tokyo. Oh iya, buat kalian yang nonton Fire Force ya. Season 3 yang udah nonton duluan siapa? Kalau model-model kayak siapa ya? Kalau model-model kayak Fatih mah udah nonton duluan ini. Ya enggak sih? Kayaknya udah nonton duluan deh. Ya enggak? Halo Piyu, halo apa aja, Intan Limbong Ciputra, Wira, Evindi, Yulia Wahyuni, Hendro, Deluna Shop, Mos S61 join, thank you, makasih udah mampir-mampir. Kita masih ngegambar Sindra siapa om? Iya, karakternya namanya Sindra, karakter dari Fire Force. Dan kalau yang ikutin Fire Force mungkin agak aneh ya, ada pemadam kebakaran kekuatannya ngeluarin api, bukannya tambah kebakaran kalau kayak begitu. Ya namanya juga Jepang ya. Kalau enggak, ini tuh kayak enggak istimewa gitu. Kalau enggak ada kekuatan lain tuh kayaknya enggak istimewa. Ada juga satu dulu aku sering banget nonton polisi robot. Mungkin kalau kalian yang inget zaman Pet Labor, robotnya itu namanya Alfonso. Itu salah satu robot terganteng yang aku pernah lihat gitu loh ya. Robot terganteng om, iya robot terganteng, karena beberapa robot nggak kelihatan ganteng. Yang kelihatan ganteng tuh aku ngerasanya Gundam.
Gundam Unicorn tuh paling ganteng. Aku ngerasain Gundam Unicorn paling ganteng. Kalau Mamang Abroha pasti penggemar Freedom, dia merasa Freedom tuh robot terganteng lah ya. Kalau aku merasanya terganteng itu Alfonso dari Pet Labor. Maksudnya jarang gitu ada robot seganteng itu gitu. Om, kenapa dibilang ganteng? Apa ya? Enak dilihat gitu maksudnya, enak dilihat, makanya aku pikir ganteng. Kayak misalkan kalau kalian suka Gundam, kalau kalian pernah lihat Sazaku, itu kan gak ada ganteng-gantengnya ya Sazaku. Robotech alias Macross, robotnya bagus, perubahan bentuk ke pesawatnya bagus, cuman nggak ganteng gitu loh. Robotnya tuh nggak bagus, jelek gitu. Kayak gini deh, mungkin kalian kalau pernah nonton Transformer, Bumblebee itu jelek. Pernah ngerasa nggak sih Bumblebee itu jelek walaupun dia favorit? Yang ganteng itu Optimus Prime, ya nggak? Kecuali pas mulutnya udah kebuka tuh kelihatan mulutnya yang kelihatan kayak ini tuh dia jadi kurang ganteng, nggak ganteng lagi gitu. Jadi Optimus Prime tuh paling ganteng kalau misalkan mulutnya ketutup, ya kayak gitulah. Padahal sebetulnya dibandingin Optimus, aku ngerasanya Megatron lah justru yang ganteng, ya nggak sih? Megatron tuh ganteng loh. Dan mukanya Megatron itu hampir mirip kayak motor Mega Pro yang baru, yang palanya gede. Ini siapa? Lorena. Om ada aja, motorku gak dibilang ganteng. Oh iya. Motor. Kok motor sih? Aku bilang robot. Aku bilang robot, Loren. Aku bilang robot. Iya, karena beberapa aku merasanya kok robot-robot ini ganteng sekali gitu loh. Keren gitu maksudnya. Keren lah ya, bukan ganteng atau mungkin bahasaku yang agak iya, keren gitu. Kayak Alfonso keren. Mazinger no, Mazinger tuh robot jelek. Robot terjelek tapi ceritanya bagus gitu doang. Google 5 no, gak terlalu bagus. Kenapa kita jadi ngomongin mecha ya? Iya, kita jadi ngomongnya mecha. Padahal kita lagi ngomongin pemadam kebakaran tadinya. Kenapa jadi ke mecha? Ini apa lagi? Mecha es krim enak om. Itu maca. Itu maca. Catat, bukan mecha. Mecha yang aku maksud robot. Kalau yang ditaruh di es krim itu maca. Ngajak bercanda nih. Ya, mecha beda mecha. Itu sama kayak jokesnya bapak-bapak. Apa ya? Kenapa air mata warnanya kenapa air mata itu bening, transparan warnanya? Karena kalau warnanya hijau namanya air matcha. Jangan bercanda. Serius nih, lagi serius. Ada kemarin yang sempat tanyain, Om, kenapa sketchingnya sama Allahu Akbar. Maaf, itu kucing saya. Ya. Ini sampai ininya ngelonjak begitu. Pas dia lompat, itu kucing saya lompat mengejar sesuatu, ya entah apa itulah.
abaikan saja. Oke, kalau dari jauh baru kelihatan agak mendingan ya, tapi kalau dari deket ya gambar tuh gitu, makanya jangan dulu putus semangat kalau kelihatannya nggak bagus, tapi sebetulnya kalau kita nanti checking lagi itu nanti baru akan kelihatan nggak bagus tuh setelah diwarnain. Bagus atau enggaknya setelah kamu naro yang namanya toning gitu. Jadi jangan dulu berkecil hati buat yang misalkan aku belajar gambar nih, terus kemudian kok baru dari sketching awal baru nge-line art kok kelihatannya nggak bagus gitu. Jadi ya tenang mas bro, semuanya ada prosesnya, ya. Ini yang di TikTok pada silent ini. Wah, kalah sama platform sebelah. Oke, kita gambar kaki. Nafisa, Om, kapan cerita horor lagi? Cerita horor lagi? Nunggu Mamang Joninya ini kembali dari mudik. Ya nanti kalaupun misalkan enggak pun nanti Om Joni wakilin deh gitu. Gampang kalau kita mau cerita horor, gampang. Cerita horor sambil gambar lagi ya. Ini aku belum lihat Ella Fatih, belum lihat Ella Fatih, Ref, belum lihat para punggawa setia kita. Ya pokoknya nanti dimanapun kalian berada, pokoknya ya salam deh buat Ella, buat Ref, buat Fatih, buat temanku Hans Momart. Dia juga seorang tukang gambar, tapi gambarnya lebih ke superhero. Nah, kalian bisa mampir ke live-nya Hans Momart, ke channelnya Hans Momart. Belum live dia. Katanya belum pede katanya, kata Hans Momart. Iya. Padahal kenapa? Pedein aja, nggak apa-apa. Oke, ini bagian tangan. Aduh, ini sering banget ya dapat pertanyaan yang begini. Om pakai gadget apa? Aduh, padahal udah sering dibilangin. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin baru. Halo, Novita. Aku pakai gadget ya. Pertanyaannya gadget. Aku pakai Huion 640. Terus kemudian aku pakai PC, gambarnya, terus apa lagi ya, softwarenya pakai Clip Studio Paint. Iya, kalau dulu sempet pakai Manga Studio, Manga IX, tapi karena udah lama banget nggak pakai itu, jadi itu sebetulnya sama aja sih, sama produk. Mau Manga IX, mau Manga Studio EX4 atau EX5 sama Clip Studio Pen, aku pikir sama aja karena toolbarnya hampir mirip, toolbarnya sama. Halo si Andrian L,
kacang apa ini, tukang haji, tukang bubur naik haji kali. L, halo L. Kalau ya kalau namanya L aku jadi ingatnya ke L itu apa, Death Note. Ya kan, Death Note L loh nama itunya. L itu iya Death Note. Udah lama ya udah lama sih nggak nonton Death Note. Saya tuh termasuk penggemar villainnya, Light Yagami-nya. Aku suka Light Yagami-nya. Iya. Oke. Om suka nonton SpongeBob? Suka banget nonton SpongeBob. Dan apa? Favoritku itu kalau di SpongeBob adalah Squidward. Nggak nyangka kan, banyak orang favoritnya itu lihat Patrick gitu, lihat SpongeBobnya gitu. Tapi aku favoritnya Squidward. Kenapa? Karena Squidward itu punya kata-kata bijak yang di luar nalar, di luar dugaan lah ya. Makanya lebih suka Squidward. Squidward Tentacles. Apa ya? Kata-kata paling bijak Squidward. Oh itu, yang aku ngerasa banget. Itu apa? Tidak ada yang peduli nasib buruh kecuali mereka mendapatkan kesenangan secara instan. Itu. Gimana nggak kurang bijak coba? Oke, wait, ngerasanya terlalu besar ini. Oke. Checking lagi. Caroline S join from your post. Ya, halo Franz Ready. Halo, jangan tanya saya. Saya suka amazing dengan nickname kalian. Kemarin aku nemu nickname aneh-aneh banget gitu. Nemu nickname-nya beberapa yang aneh. Ada yang namanya apa? Nickname-nya tuh di luar Nurul lah gitu pokoknya. Ada yang nickname-nya tuh jangan deh. Kalau diomongin jadi ini. Pokoknya nickname-nya aneh dan agak sedikit melenceng dari biasanya orang bikin nickname. Giselelele. Nah, ini juga agak aneh nih, Giselelele. Mungkin Gisel penggemar lele, pecel lele mungkin, ya nggak tahu lah. Caroline S, Yadrian Damas. Kita lihat ada nickname yang aneh nggak sih? Oh enggak, alhamdulillah. Hari ini nggak ada nickname yang aneh-aneh kecuali mungkin tukang haji ya. Tukang haji ini agak aneh sih, tukang haji. Jadi biarin lah. Oke, ini 2 karakter jadi 30 menit nih nge-line up belum kelar. Kita biasanya 30 menit tuh udah langsung maju ke base color. Ini karena 2 karakter nih. Emang nah nemu lagi nih yang nickname-nya agak aneh nih. Emang oke. Epic Noodles, Dennis, say hi, halo. Makasih sudah mampir-mampir dan ya suka amazing saya sama kalian-kalian yang bikin nickname aneh gitu loh, maksudnya kepikiran dari mana gitu. Ada kemarin tuh sempet bapakku bukan bapakmu. Coba deh dipikirkan dengan lebih baik, bapakku bukan bapakmu. Itu maksudnya apa coba? Nickname begitu. Aduh.
Ada lagi nickname yang mungkin terinspirasi dari sebuah lagu viral. Cuman kalau lagu viralnya namanya Garam dan Madu, kemarin tuh ada nickname Garam dan Micin. Aku setuju. Ya, aku setuju Garam dan Micin. Karena kalau Garam dan Madu kayaknya nggak akur. Ya nggak sih? Tapi kalau dia, kemarin Garam dan Micin. Mungkin nanti ada nickname lagi, Kecap dan Saus. Itu nyambung ya, kecap dan saus ya. Aduh, jadi pengen makan mie instan. Denis, halo Denis. Epic noodles. Lalu ini lagi mikir esensinya tuh apa. Epic noodles. Mie-nya epic. Ya pokoknya gitulah. Oke, kita agak sedikit lebih cepat karena ini 2 karakter sih ya. 2 karakter jadinya 30 menit kita nge-line up belum kelar. Biasanya kalau 1 karakter tergantung sih ya, tergantung tingkat kerumitan ya. Ini karena kita bikinnya agak ini. Endah Sari, Bang, kemarin bikin gambar KDM ya. Iya betul, kemarin aku bikin gambar KDM buat yang berarti kemarin Endah nonton. Aku lupa udah mention Endah belum kemarin. Kalau belum ya minta maaf ya. Aduh, kucing saya mulai berulah lagi ya. Oke, kita mulai agak sedikit lebih cepat. Udah pada nonton belum sih Fire Force yang baru? Yang session 3 aku sih belum. Jujur belum, sengaja disimpan dulu, nanti aja lah. Terus kemudian apa? Oh ya, siapa karakter paling favorit kamu di Fire Force? Ya, kalau ada yang mau sharing-sharing silahkan komen. Oke. Kalau aku paling favorit sama pria berpedang bodoh. Oh iya, ini juga karakter kesukaannya Mamang Abroha ini. Ya, si absurd ini, pria absurd dengan pedang ya. Harusnya dia jangan dikasih pedang. Oke, wait. Kita agak sedikit lebih cepat. Oke. Wait, nih kemana nih? Nah, pantesan musiknya kenapa berhenti? Iya. Oke, kita masih ngegambar karakter dari Fire Force. Nih, tadi siapa sih yang komen pria berpedang bodoh? Nah, ini aku bikinin. Oke.
looks good lah ya. Nanti kita baru tahu setelah sketchingnya kita hilangkan. Nanti kita hilangin sketchingnya. Ya udah 32 menit dan kita masih nge-line art ya. Tapi nggak kayak kemarin waktu aku bikin Genshinnya Arlecchino ya. Waktu pas aku bikin Genshin Arlecchino itu kita nge-line art tuh habis 45 menit sendiri gitu. 45 menit dong. Itu untungnya sketchingnya nggak ditayangin. Kalau sketchingnya sambil ditayangin, waduh, entah berapa durasi yang kita butuhkan. Oke, Crazy Lemon Nanajem, teman berjuangmu. Nah ini aneh juga nih, teman berjuangmu. Sablon Kaos Malang, say hi, halo balik. Kumi Family, halo, say hi, halo juga. Teman berjuangmu, nih kita nemu lagi nih nickname yang agak-agak aneh nih. Nah ini juga Ctrl Z, ya berarti Undo ya. Say hi, halo, Ctrl Z berarti Ando. Aku nggak bisa baca nih di bawahnya siapa ini. Tanda petik underscore petik itu muka datar gitu kali ya gitu. Sebetulnya, tapi aku nggak bisa baca namamu itu siapa. Oke, Kak Ina, say hi, halo Kak Ina, apa kabar? Sehat ya, mudah-mudahan sehat. Oke, aku izin sebentar mau ngasih kembang api. Hei, Oma Heni, halo, selamat datang. Omah tuh rumah ya, atau omah mamah nih maksudnya? Oke, kita masih lanjut di apa? Aduh, ini kolom chat untuk platform lainnya ketutup ya, kenapa ya? Oh ya, buat kalian-kalian yang mau join di komen-komen atau pengen join stream room Studio 9, boleh silakan lihat di DC kalian dan silakan search Studio 9 stream room. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di DC gitu. Om, DC bukannya buat main game ya Om? Oh enggak, aku buat teleponan, buat stream room, buat macam-macam, buat konferensi, buat ngobrolin kerjaan, buat ngegibahin orang. DC itu buatku tuh ya lebih seru aja gitu. Karena kalau kita ngobrol beda ya, ketika kita ngobrol di WA, ketika pas kita ngobrol banyakan tuh pasti ada satu suara yang ketilep. Ada satu suara, pernah ngerasain gak sih kalau misalkan kalian ngobrol di WA ada suara yang kalah gitu. Kalau kita lagi 8 orang gitu di WA, di WhatsApp. Nah, kasusnya beda kalau kita pakai Discord. Kalau kita pakai Discord tuh nggak ada yang kalah gitu. Jadi kalau kalian pengen join Studio 9 stream room, boleh silakan.
terbuka untuk umum gitu. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu, salah satu pengisi suara Sindra, namanya Mamang Abrohah. Tepuk tangan. Salah satu, salah dua, Salah lima. Aduh. Salah satu pengisi suara untuk dirinya sendiri. Oke. lanjut Pak, gambar Pak. Ini Pak, saya lagi lanjut Pak. Ya, kita ucapkan minal aidin wal faidin kepada Mamang Abrohah. Oh, apaan? Oke. Kita kasih aplaus. Erika bilang apa? Ini si absurd. Ini si bodoh. Aduh. Oke lah, boleh. Resume yang baik sekali. Baik sekali. Aduh. Kalau Bapak favoritnya siapa, Pak? Karakter di Fire Force, Pak? Si bodoh. Yang pakai pedang, Pak. Iya. Dia itu sok keren padahal bego. Berarti saya kalau bisa nebak, kalau suka dengan karakter yang ini yang lagi saya Lenat, berarti di Kimetsu juga karakter yang paling Bapak suka yang petir ya? Enggak, Inosuke malah. Oh, tukang marah-marah loh, kok jadi banding terbalik sih? Iya, yang kepala babi. Enggak, karena kebanyakan yang suka karakter si M ini rata-rata pada sukanya sama Zenitsu, kadang-kadang rata-rata ya. Enggak. Lebih ikonik si Inosuke karena sampai dia tidak bisa mengingat nama teman-temannya. Gamamoto Konpachiro. Oh iya, bener. Hiroki Tanjiro gitu. Aduh, ini kita lambat banget karena dua karakter sih. Karena dua karakter kita gambar sekaligus, makanya jadinya agak lambat. Tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Pedangnya nggak akan kita line art, tapi nanti kita akan langsung bareng sama tuning. Bareng sama toning. Ya, ada info-info Pak. Hah? Apa? Info apa Pak? Ya, kali Bapak punya info Pak. Bapak kan rajanya gibah Pak. Kali ada info terbaru. Ada $17.000. Info apa itu Pak? Ya kan info apa aja tadi bilangnya. Saya juga punya info, Depok kemarin banjir. Oh iya, kan. Depok kemarin dikepung banjir. Itu juga info, salah satu alasan kenapa saya kemarin gambar KDM. Tiba-tiba tadinya mau gambar Fire Force, tiba-tiba jadi gambar KDM. Apa itu? Oke. Oh ya, buat info buat kalian, Fire Force sudah episode 2 season 3 ya. Iya bener, season 3.
Terus kemudian apaan lagi yang lanjut ya? Oh iya, buat yang masih bersedih karena solo leveling ternyata sudahan, ada info menarik buat kalian kalau akan berlanjut kok solo leveling, tenang aja. Mendapatkan continuity tapi masih lama. Nggak lama sih, dia tuh termasuk terbilang cepet, malahan cepet loh. Kemarin aja antara season 1-2 nya tuh cepet ya Pak ya, nggak nunggu sampai bertahun-tahun, nggak kayak nggak kayak Blue Exorcist nunggu berapa tahun coba itu. Tuh sungguh di luar nurul lah pokoknya. Oke, untuk garisnya nanti aja, garis birunya aku nggak masukin dulu garis biru. Terus kemudian ini iya, Fire Force ini sebenarnya manganya udah beres sih, jadi mudah-mudahan animenya sampai beres. Oh iya ya, dia selesai di episode berapa sih? Episode Captor, manga sama Captor. Oh iya, Captor. Lupa. Captor berapa ini lupa. Fire, jangan dulu deh, nanti aja ditulis langsung. Nanti aja ditulis langsung. Tokyo-nya aja. Oh iya, buat kamu info, Kusuria Hitorigoto atau di Apothecary Diaries sudah nyampe ke episode 14. Ada yang nanya tadi, habisnya sampai episode berapa sih? Gak tahu. Berapa ya? 22 apa 24 tuh Om? Itu si Mau Mau. Mau mah anti split screen. Split season. Dia sampai beres paling 24. Oh, 24 ya. Oke, kita 26. Bapak yang bener Pak, 24 Pak 26 Pak? 24. Oh, 24. Mau ini ya nyambung ke mau nggak apa-apa dah aja. Nggak apa-apa lah. Dia sampai mengalahkan rating One Piece. Yoi. Di anime yang lagi tayang, dia nomor 1. One Piece kegeser jadi nomor 2. Enggak, aku ngerasanya kalau One Piece itu terlalu overrated loh. Nggak tahu lah orang lain mungkin. Kalau aku ngerasanya One Piece itu terlalu overrated. Tapi ya tetap sahabatnya Eno Bening ada di sini guys. Sahabatnya Eno Bening. Eno Bening kan dia ngomongnya sama One Piece itu overrated. Oh iya, dan masa? Dia habis dibully dan dia habis dibully. Oh, aku juga merasanya overrated tuh buat yang tayangan sekarang, buat cerita yang sekarang. Karena dulu tuh aku nganggap One Piece tuh bagus banget gitu kan. One Piece tuh bagus banget ya. Dulu aku juga pernah jadi temannya Ustadz Felix Xiao gitu, sama nakama lah ya, sesama nakama. Cuman makin kesini mungkin dari studionya, jadi pengemasan ceritanya tuh agak sedikit melempem gitu lah ya, biasa lah. Oke, kita warnain dulu. Disinilah biasanya saya sering terjadi kesalahan yang disebut sebagai salah layer. Aduh, salah layer lah atuh. Bukan biasanya, mohon maaf
Bukan biasa, sudah. Bukan biasanya. Seneng Ya, Bapak ya memang. di setiap. Oh iya kan Bapak yang ngedit ya. Aduh. Nggak Aku ada. mas Biasanya tuh kalau biasanya itu dari 10 percobaan 8. Ini 10 percobaannya 10 terus gimana? eh, ada 10 percobaan 11 Pak. Oh, itu nggak tayang. Nggak tayang satu. Ada itu pernah itu. Aduh. Oke, aku mau lihat dulu, nyontek dulu warnanya. Aku izin mau ngambil gambar ya, mengambil gambar. Ini kalau lagi buka file gini kelihatan nggak sih? Oh enggak ya. Enggak dong. Aku izin buka file contekan dulu ya. Aku mau buka file contekan warna. Buka contekan warna dulu karena aku nggak tahu warna. Wait, mana sih bahan gambarku? Oke, wait. Oke, aku nyari bahan gambar dulu, nyari gambar yang kira-kira mirip. Yang aku butuhin itu adalah contekan. Seragamnya hitam, Pak. Hitam ya? Oh, ini dia. Aku ngambil contekan dulu ya. Oh iya, seragamnya hitam ya. Betul. 8 kuning. Oke, aku ngambil sampel warna dari sini ya. Berarti kita base color dulu. Salah. Oke, kita ke warna dasar dulu, guys. Oh, ini harusnya ada tambal-tambalannya ya. Oke, salah. Oke. Halo, Mamang. Halo, Nona. Dengan Allah Akbar, lupa judul. Baru kali ini saya mendengarkan suara Mamang Abroha lupa judul. Baru kali ini saya mendengarkan Mamang Abroha lupa judul. Biasanya saya yang lupa judul. Ini adalah sebuah kemajuan ya. Kemajuan. Enggak semua. Apa? Mangaka yang sama dengan yang buat Soul Eater. Oh, Soul Eater. Aku tadi Jadinya pada runcing. Aku tadi kirain tuh Bapak bilang God Eater.
Aku kirain God Eater. Dan Eater mah game pak. Makanya kok God Eater. Dengar-dengar mau gambar monsternya God Eater ya, yang dinosaurus itu kan? Oh. Yo. jangan suka ini ah. Iya. Kayak Monster Hunter itu kan, monsternya tuh keren-keren. Katanya mau coba gambar. Aduh, jangan suka ini Pak. Jangan suka apa namanya? Jangan suka memprovokasi. Oh Genshin, iya sih ada yang nanyain juga. Astagfirullahaladzim, cukup Arlecchino. Cukup Arlecchino. Bisa nggak sih kita cukup Arlecchino? Nanti mau digambar. Oh iya. Yang jet juga masih belum kalau nggak salah. Allahu Akbar, iya jet ya. Jet itu singkatan dari itu janji dari sebelum bulan Ramadan. Oh iya, masa sih? Emang saya janji Pak? Iya Pak. Saya nggak merasa itu. Karena ingatan Bapak direset setiap 1 bulan. Aku tuh setiap seminggu sekali pokoknya ingatannya hilang aja. Bentar. 1 bulan sekali ingatannya hilang. Jadi apakah itu? Tadi Pak bilang God Eater, monsternya keren ya. Oh iya, boleh digambar. Bisa. Siapa itu yang ngomong itu? Tapi bukan karakternya. Siapa itu yang ngomong gitu ya? Tapi bukan karakternya, monsternya. Anda siapa? Saya siapa? Mendadak lupa ingatan. Mendadak lupa ingatan. Anda siapa? Aduh. Ada kemarin tuh siapa ya minta digambarin karakter Honkai. Oh iya, Honkai. Ya. Yang Saya dengan senang hati saya berkata, oh tidak. Tidak. Ayo guys, bilang Honkai. Kok muncul trailer Red Eater ya? Hah? Red Eater? Oh, ini pertanda. Pertanda apa tuh? Itu perasaan aja kali Om. Perasaan Om aja itu. Oke, kita aku bikin ini deh. Nah, kok ikutan? Oh ya, buat ada beberapa untuk teman-teman yang memang mungkin gabut nggak punya tontonan anime baru, silakan untuk nonton anime baru yang bercerita tentang seorang bapak-bapak pemain pedang. Itu aku kaget, dan bapak-bapak pemain pedang, guru pedang desa yang tiba-tiba dia ke ibu kota dan tiba-tiba dia dijadikan sebagai pengajar pedang elit. Bapak tahu nggak Pak itu Pak? Oh, yang guru di desa yang direkrut ke kerajaan. Ya, direktur desa yang direkrut ke kerajaan. Judulnya itu. Ya, jadi judulnya adalah Lupa. Jadi silahkan nanti checking di anime berjudul Lupa. Oh bukan tidak. Oh bukan. Kata Tainaka no Osan Kensei Ninaru. Wih.
Itu dari desainnya kok gue karakternya tuh kayak si Rudeus tuh. Rudeus tua gitu. Iya gitu kan, iya kan. Kok kayak Rudeus bang. Tapi ini termasuk yang istilahnya unik lah ya, bisa di aku sih mikirnya ini anime popcorn yang bisa dinikmati gitu, bisa teman-teman nikmatin. Sama kayak si Hike lah ya, si Hike. Ah, si Hike tuh judulnya apa ya? Pokoknya akan ku tangkis semua. Itu akibat nonton di Muse Indonesia ya. Akibat nonton di Mute. Muse Indonesia itu judul animenya ditranslate juga emang kampret. Jadi ini udah banyak banget pertanyaan dari dulu. Mang, Hike tuh yang mana? Anime Hike tuh itu pokoknya dia main pedang, dia terus kemudian nahan terus dia teriak Hike. Maaf Muse Indonesia, kenapa judulnya juga ditranslate jadinya kayak judul sinetron no? Iya itu gitu. Hikayat apa gitu. Kayak non judul sinetron ya Allah. Apa ya? Yang paling aneh tuh apa? Kisah petualangan Misanthropis yang apa gitulah. Nggak tahu. Judulnya teh aneh. Dulu kalau nggak salah pernah juga dia tuh judulnya tuh apa ya, agak nyeleneh, jadi agak aneh gitu. Kupacari gadis SMA apa gitu, ingat nggak Pak? Aduh, oke. Nih oh iya, kakinya nanti kakinya kita buat itulah. Apa Muse tuh aneh-aneh. Oh, Pacari nggak ditranslate ya, kirain Windbreaker juga ditranslate pemecah angin. atau angin ngerem. Nggak tahu lah, angin duduk. Oh iya, buat kamu yang pengen nonton Windbreaker silahkan nonton ya. Tapi kalau aku simpen gitu kan, entah sekuat apa menyimpannya, nantilah. Pokoknya bagi yang ingin menonton aku meninggalkan regu peringkat A, silahkan. Aku meningkatkan regu. Oh iya. Kelas ampas penilai ternyata yang terkuat ya, silahkan. Ya itu. Ada apa dengan translate-nya? Berarti kalau dipikir-pikir translate-nya orang-orang zaman dulu tuh lebih ini ya gitu, Kesatria Baja Hitam. Walaupun sebetulnya namanya itu kan Kamen Rider kan. Iya. Ini Kesatria Baja Hitam. Untung baja hitam. Kesatria bat. Mau bilang apa yo? Mau ngomong apa yo? Ayo ngaku. Aku bangsawan korup yang menggertak hidup orang. Iya, itu. Sebagai peran pendukung terburuk, sampai judulnya ada komanya. Nah, itu. Cukup. Tanpa sadar levelku mentok setelah membasmi slime selama 300 tahun. Itu pasti cerita tentang penyihir. Gelut 5 detik kemudian ketemuan, gelut 5 detik kemudian. Ini judul anime atau sinetron sih? Ya gitulah ya, namanya juga Muse Pak. Muse Indonesia tuh ya. Tapi aku sering nonton loh di Muse. 100 pacar yang sungguh sangat amat benar-benar mencintaimu.
Apa ini? Judul sinetron Indosiar mana ini? Aduh. Aku arwah berduka yang ingin pensiun. Nih sinetron azab ini. Itu. Muse tuh begitu Arwah tuh. berduka yang ingin pensiun juga. Arwah kan udah mati, terus ngapain pensiun? Itu azab tuh mah. Ya itulah. Ya banyak lah ya. Om. Iya. Hikayat seorang pahlawan penjelajah. Kalau nggak salah. Jadi putri jahat. Oh ada yang kemarin aku juga nonton. Om petualang pemula yang dilatih setengah mati apa gitu. Oh iya. Om petualang pemula. Aduh. Aku bangsawan korup di kekaisaran antar galaksi. Ini kisah nyata Indosiar ini. Ada yang lucu lagi tuh yang apa? Tampaknya anak SMA cemerlang masih bisa hidup mudah di dunia lain. Itu sudah masuk ke konklusi itu. Kesimpulan. Ini drama Indosiar. Saya ingin melarikan diri dari pendidikan sang putri. Oh iya. Bukan sinetron azab ya. Kisah nyata kalau itu, kisah nyata Indosiar. Yang ada prolognya itu pakai kerudung terus ngomong monolog di kamera. Ini adalah kisah. Oh iya, bisa. Suatu hari di dunia tapi Fairy Tail kenapa nggak ditranslate jadi ekor peri ya? Itu dia. Kenapa coba? Kenapa dia tidak ditranslate jadi ekor peri? Untung Fire Force nggak ditranslate jadi pemadam kebakaran. Tapi masih mending kalau Fire Force gitu kan ya. Paling cuman di pemadam kebakaran. Oh ya oke, gitu. Salah. Kok jadi itunya yang kuning? Bukan salah layer, salah warna pak. Bentar lagi salah layer. Nah. Bapak kok ngarep ya? Biasanya pas shading loh. Ya enggak lah ya. Kalau sekarang akan terjadi sebuah keajaiban, tidak akan terjadi salah layer. Salah layer, tidak salah layer itu keajaiban. Oke. Terus kemudian apa? Oh tulisan Fire Force ya. Fire Soldier tulisannya. Oke. Enggak salah layer Belum shading pak. Belum ya. Bapak jangan ngedoain pak. Saya cuma mengingatkan. Itu ngedoain pak. Kalau mendoain itu Allah mau barik lana. Itu doa makan pak. Kenapa dibilangnya Fire Force ya? Padahal di sini tulisannya Fire Soldier. Karena translate Inggris emang macam-macam, ada yang bilang Fire Force, ada yang Fire Brigade. Oh. Tapi nama asli di Jepangnya itu NN no Chobutai kalau nggak salah. NN.
NN Sobutai. Oke, Firefox. Terus kemudian ada yang aku lupa ya kan. Seperti biasa sebetulnya harusnya aku ngasih layer belakang dulu, fill layer, no layer, fill. Singkat kata. Enggak, bukan salah layer, bukan. Ini belum menambahkan, salah. Salah Bapak, salah. Oke. Kenapa harus ditambahin ini? Karena biar kelihatan mana yang udah diwarnain apa belum. Bukan salah, bukan salah, bukan itu drum kenceng amat. Oke. Iya, salah warna. Bukan salah layer, bukan Terus salah warna. Loh. Ini ada juga yang salah nih, tapi bukan salah layer, bukan salah warna nih. Ini salah sketch. terlalu fokus salah layer, jadi terbawa salah yang lain. Oke. Jadi di tangannya ini harusnya ada stripping lah juga. Gitu Pak, mengerti tidak Pak? Tidak. Itu ngapain bebek ada di situ? Terus ngapain saya ditepuk tanganin? Gak salah layer. Oke, sekarang kita ke warna dasar. Ini kita lama banget karena 2 karakter kali ya. Karena 2 karakter kayaknya. Jadi kita kelamaan di enggak. Ini kan dia pakai sarung tangan. Bentar, saya harus nyingkirin dulu ini nih. Ini ngabisin tempat nih. Tuh kan jadi nggak kewarnain semuanya. Om, ada info apa lagi Om? Info Om, bukan wak-wak Om. Oke, di bagian sini ini sama kayak ini kayaknya. Oke,
Sarung pedangnya itu warna apa ya? Putih ya kalau nggak salah ya. Sarung pedang, Hmm. sarung Wadi Merot kalau nggak salah. Wadimor. Oh. Udah disamarin. Oke, Ya, sarung pedangnya warna putih. putih ya. Dan dia pakai pedang laser. Pedang laser berwarna putih. Biasanya biru, Pak. Bukan kan gagangnya Pak. Kalau lasernya kan warnanya biru. Gagang Kalau Pak mak. gagang pintu. Kalau gagang Pak. Kalau gagang pintu. Kalau gagang itu ini Pak apa burung yang suka koak-koak. Gagang pintu. Gagak, Pak, gagak. Astaga. Oke, ya ampun, base color aja lama ya kita ya ngebase. Belum yang lain-lain ini. Rambut si cowok ini berwarna kuning. Oke. Oke, kita aduh duh. Aduh, sudah mulai pegel saya. Ya kita masih ada 15 menit. Terus kita akan ya udahlah sekalian toning aja ya. Jadi biar gampang. Segini mah base color udah lah. Pedangnya putih. Oke, nanti kita akan Iya, tadi nanyain info kan Classroom of Elite season 4. Wih, ada season 4 ya? Ada season 4. Terus ada anime baru sih. Anime ya, popcorn romance gitu. Anime apa tuh Om? Auruhana Warinto Saku. Hah? Auruhana Warinto Harahap. Rinto Harahap. Oshinoko season 3 2026. Masih lama guys. Sungguh. Dan apa si
Butayaro. Oh, Butayaro. Mm-mm. Season ke itulah pokoknya ini ceritanya si Sakota ini si hero nya mau masuk kuliah kalau nggak salah. Terus Kobayashi Dragon Maid akan tayang di Jepang. Movie Oh, movie. si Naga Oh iya, buat Oh, teman-teman yang season- belum nonton itu tuh Kadal Kawin ya, Overlord. movie. Itu movie-nya sudah ada. My Hero Academia season terakhirnya bulan Oktober tamat ternyata ya, guys. Kalau udah tamat kita maraton dah. Hmm. Maraton dari awal ya. Mm-mm. Dan bapak mantan Yakuza yang jadi bulat Oh, season 2 season 2 nya Juli, tidak perlu menunggu terlalu lama guys. Sakamoto Days. padahal itu animenya lumayan lumayan apa? Lama dibanding manganya ya. Mm-mm. Chainsaw Man udah nunggu Chainsaw Man tapi movie. Movie ya? Oh. Iya, September di Jepang, mungkin masuk Indo paling tahun depan. Nah, Kaiju Go. Kaiju musim panas ini season 2 si Om Saya termasuk penggemar itu tuh. Kaiju 8. Karena itulah saya merasa saya om-om. Oh iya, ini anime Orb ini download dah. Banyak yang muji nih, anime bagus katanya. Anime apa nih? Sampai Ustadz Felix Xiao juga muji Orb. Oh, Orb. Aku mah udah nonton. Orb. Itu kan cerita tentang itu tuh karakternya tuh banyak sebetulnya. Jadi sedikit spoiler lah ya. Nggak spoiler sih, sebetulnya premis sih. Jadi anime ini nih menceritakan tentang perjuangan orang-orang melawan gereja yang konsepnya itu geosentris. Sementara mereka tuh suka sama, mereka tuh berpikir konsep heliosentris tuh lebih masuk akal gitu. Bagus sih, bagus. Wajib nonton itu. Banyak Lah, kostum emang belum nonton, Bapak? Belum, Pak. Saya Hah? lupa di download doang, ditonton belum. Padahal itu bagus banget itu anime. Serius bagus. Memang apa banyak yang muji kalau anime ini bagus karena dari ide ceritanya emang udah bagus. Ya. Cuma open ending ya, dengar sih. Open ending. Jadi kayak sedikit kayak sinetron azab juga sih sebetulnya ini anime. Oh, Benar. Jadi kan karena waktu itu dogma gereja mengharuskan orang-orang yang mereka menganut bumi itu sebagai sentral daripada semesta. Ketika konsep heliosentris keluar, jadi perangnya itu melawan daripada gereja. Kalau misalkan kalian berpikir kalau ternyata bukan bumi loh sentral semesta, ternyata sentral semesta itu berada di ini di Citayam misalkan.
Nah, itu kalian dianggap sesat. Oh, kenapa harus Citayam? Oh iya, salah ya. Baiklah kalau gitu tajur halang. Kenapa harus terjun halang? Jadi emang anime ini menceritakan tentang bagaimana para apa ya, para Penonton. bukan Pak, itu Inul. Pak, sebetulnya bagaimana para ilmuwan cendekiawan itu mereka tuh mencintai agama mereka, tapi dengan mencari tahu apa rahasia semesta gitu loh maksudnya. Sementara gerejanya sendiri nganggap wah bid'ah nih gitu kan, kayak gitu. Nggak bener nih bid'ah nih. Kok bid'ah? Iya, karena kan mempercayai bahwa bumi itu bulat aja udah salah gitu, apalagi mempercayai kalau bumi bukan sentral daripada semesta gitu. Keren. Pak, pamit dulu ya. Saya mau ini berurusan dengan WC. Hah? Apa? Anda mau meninggalkan saya begitu saja hanya demi tai? Salah. Maaf. Hanya demi kotoran. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, oke, hati-hati. Makasih Bapak Abroha. Yang pamit dan tepuk tangan sendiri juga. Iya. Ini produser paling aneh sepanjang zaman ini. Itu bukan pujian, Pak. Itu bukan pujian. Iya, dadah. Oke, terima kasih buat Mang Abroha. Ini kayaknya aku terlalu lebar ini. Iya benar, terlalu lebar aku. Makasih buat Mamang Abroha yang sudah tadi mampir-mampir. Dan kita doakan semoga dalam perjuangannya mengeluarkan kotoran di WC itu baik-baik saja ya, tanpa ada kendala gitu. Ya, karena itu adalah sebuah tugas yang cukup resiko. Ya, resiko gimana Om? Iya, resiko bisa jadi terjadi mencret. Makanya kita doakan semoga beliau baik-baik saja ya. Gak segitunya Om katanya. Iya, kenapa Om itu di ini lagi? Iya, kegedean. Garis putihnya aku ngerasanya kegedean. Oke, segini cukup kali ya. Oke, dan lanjut. Oke, untuk bagian ini aku mau di bagian ini aku mau buat dulu kemudian aku mau warnain dulu merah. Kebanyakan, maaf. Oke, dari sini aku mau warnain dulu merah.
Sinranya aku kasih putih. Di bagian ini aku kasih putih, bagian gigi. Oke, sekarang untuk si aku bikin biru deh kalau nggak salah dia tuh. Oke, dan aku kasih hitam. Oke, untuk di bagian ini aku kasih putih. Ya. Oke, nah kalau kayak gini kan enak ya. Udah tinggal menggambar yang shadow dan lain-lain. Nggak kerasa udah hampir 1,5 jam. Ini karena dua ini kali ya, dua karakter, dan Mamang pengen ngucapin makasih karena hari ini cukup rame ya, cukup rame ternyata yang nonton. Oke, kita mau kita mau bikin ini jadi lebih cepat. Shadownya aku langsung aja kasih beberapa shadow di bagian sini, jadi biar langsung memudahkan. Kayak gini. Maaf. Nah, di bagian sini, bagian sini juga. Oke, aku langsung ambil begini. Nah, untuk shadow ini, maaf, salah. Nah, langsung aja lupa di bagian sini juga, jangan lupa. Terus kemudian di bagian sini, notif TikTok guys, sorry ya. Oke. Herman ajalah join. Halo Herman ajalah. Dan aduh banyak banget ini kita. Mariti Indrawati pesan khusus Fasa Melungu Dams Maritin Indrawati M Hafiz Bau 22 Aal Senlah Sida Butar Heru Rumah Kue Violet. Aduh banyak banget ya. Nas, dan makasih banget yang udah join, udah mampir di Live Studio 9. Kita baru mau finishing ya, iya. Kita baru mau finishing guys. Oke, aku bikin jadi cepet. Untuk beberapa ini aku buat lebih cepat ya. Nih untung Mamang Abrohanya nggak ada nih ya. Untung banget ya nggak ada ya.
ada, saya pasti diomelin. Nah, kenapa? Karena saya baru saja menemukan sebuah kesalahan saya tadi. Tapi untungnya dia tidak ada di sini. Jadi kita beruntung. Oke, bagian sini. Nah, ini juga aku mau langsung aja giniin. Oke. Terus kemudian kita ke bagian sini. Nah, untuk bagian ini aku mau langsung aja wait. Musik kenapa berhenti musiknya? Oke, lanjut kita ke bagian sebelahnya. Ya. Ini aku langsung bikin beberapa shadow. Oke, aku langsung buat beberapa shadow di sini biar langsung memudahkan. Ya, gini. Oke. Iya. Bang, kenapa? Bagaimana cara menentukan shadow? Kamu cukup lihat arah cahaya sebetulnya. Lihat arah cahaya. Kalau memang arah cahayanya memang ini, kamu bisa langsung menempatkan shadow dengan baik. Ada kalanya aku pakai shadow langsung dengan brush. Kayak contoh kasus ini adalah aku pakai brush yang transparan gitu maksudnya. Dan aku langsung aja aku ini di sini. Karena ini biru dan nah, ini kan akan lebih mudah ya daripada aku blocking satu-satu. Ada kasusnya kayak gini. Aku suka banget bikin kayak gini. Dia bersambung shadownya ya. Makanya aku lebih suka bikin dia langsung. Ini juga bisa. Aku langsung pakai brush. Dan kayak contoh di bagian ini juga aku bisa langsung pakai brush. Jadi ada beberapa teknik. Ada kamu bisa pakai teknik blocking atau kamu juga bisa memakai brush gitu. Kalau pakai brush langsung, ada yang menganggapnya lebih mudah, ada juga yang menganggapnya nggak rapi om gitu kan. Jadi silahkan aja, itu bebas masing-masing. Yang penting adalah dari sisi teknis ini sih kalian pahami dulu bedanya. Kalau misalkan kita pakai teknik brush, mungkin akan ada sedikit masalah, ada warna atau garis yang keluar atau ada yang mungkin agak sedikit kurang rapi, tapi sebetulnya bisa diminimalisir kalau kamu pakai quick selection gitu. Dan contoh ini ya, aku kasih contoh sebelah kiri. Aku pakai untuk Shinra, aku nggak pakai brush, aku pakai bentar. Untuk Shinra aku kasih contoh, aku nggak pakai brush tapi aku langsung pakai blocking. Contoh, aku ambil warna kulitnya, aku gelapin sedikit, terus kemudian aku buat kayak gini. Nah, terus aku langsung dep. Nah, karena ini dia ini ya memakai topi, jadi pasti si wajahnya agak sedikit ketutup. Bisa langsung digini, bisa juga di block terus pakai fill tool. Bisa seperti ini, bisa langsung begini atau
Nah, ini aku pakai blocking. Oke, ini untuk Asus Sinra. Oke, aku pakai yang begini. Terus kemudian di bagian tangannya juga di bagian sini aku bikin sedikit aja karena nanti kakinya akan terbakar. Sebetulnya contoh seperti ini. Nah, kita coba yang lain. Kita coba nih, contohnya adalah kalau brush tuh, kenapa dibilang brushnya tuh kurang bisa ini, kalian sebetulnya harus hati-hati sama brush. Untuk sebelahnya aku coba pakai brush kayak gini. Ini aku pakai brush. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut. Kita akan coba lanjut. Aku pengen aku pengen belakangnya agak gelap ya. Dan untuk sesi terakhir aku pengen kasih wallpaper boom. Nah, terus kemudian si Sinra contekannya aku buang dulu. Oke, ini wallpaper kita. Terus kita akan coba untuk membuat ini kan jadi sedikit terbakar ya, sedikit terbakar. Firefox kita bikin pedangnya untuk keluar. Gimana caranya Om? Cara biar pedangnya keluar. Oke. First thing first, aku buka dulu, keluarin dulu layer intinya. Aku bukan gambar pedangnya dulu, and then aku pakai warna putih. Untuk layernya aku tambahin satu layer di atas. Nah, kayak gini. Ini layernya putih. Wait. Ulangi. Aku bikin layernya di atas layer ini deh. Oke, kalau udah kayak begini aku cukup buang dulu ininya. Aku cukup kasih dia warna putih. Loh, terus gimana biru-birunya Om? Sabar. Belum. Oke. Ini putihnya udah ya. Sekarang gimana cara ngeluarin laser biru? Aku ambil dari warna birunya dari sebelahnya. And then aku pakai brush transparent watercolor atau running edge ya. Aku coba dulu. Oke, kurang birunya deh. Oke. Kalau transparent gimana? Oke. Aku coba pakai brush ini dulu. Aku layernya ke belakang, tepat di belakang layer putih ini. Aku pakai layer di bawah layer yang putih ini dan aku buat. Nah, terus aku kasih putih dulu. Kenapa dikasih putih dulu? Biar dia kelihatannya bersinar.
kalau udah dikasih putih, dan usahakan jangan ini ya, tidak goyang. Nah kayak gini. Kalau sudah, aku pakai lagi biru. Dan kemudian biar kayak ada efeknya, aku kasih brush, aku kasih spray seperti ini. Dan ini aku kasih bukan di layer bawah tapi di layer depan. Kegedean Oke. Jadi si pedangnya itu terlihat seperti laser gitulah. Oke, dan untuk api aku pakai dari bawah ini, dan aku buat dulu. Oke, ini apinya merah. Aku buat api merah dan kuning. Sebetulnya sih nggak butuh cetakan juga ya, jadi biarin aja dulu. Wait. Ini dibuang dulu. Aku buat di layer 7. Oke, ini backgroundnya aku buang dulu. Nah, biar aku tahu apa yang kejadian. Terus kemudian aku kasih insert. Di bagian sini juga. Nggak, aku kasih di nomor 5. Nah kayak gini aja. Habis itu kita kasih kuning. Di bagian layer paling atas aku mau tambahin kuning. Biasa biar buat nyamarin, biar nggak kelihatan ini banget, aku pakai brush. Aku pakai running edge watercolor dengan size agak besar. Di sini aku buat kayak asap-asap kuning dulu dan asap putih.
Setelah itu aku pakai asap agak hitam. Setelah ini aku pakai spray scrapingnya warna merah biar kelihatan kayak ada percikan api. Oke. Dan selesai juga akhirnya. Ini dia Fire Force. Nanti kamu bisa checking apalagi yang harus kita gambar. Jangan lupa boleh request silahkan kok gitu kan. Untuk sementara nanti ini sebetulnya masih belum selesai, sedikit lagi, cuma nanti karena waktunya udah hampir 2 jam makanya, dan waktunya udah berjalan lama, dan hari ini bener-bener rame ya. Makasih Sida Butar, MAY, Heru, Nas, Herman Aja, Zazu, El, Joerlan, Imgora, Jakroco, Jizwat, Bram Hafiz, Zek, Email, Dayanti. Gak bisa aku sebutin semuanya satu-satu, maaf, saya nggak mungkin nyebutin kalian sebanyak itu, tapi makasih yang sudah mampir-mampir. Firefox sudah jadi, terima kasih. Makasih juga buat Mamang Abroha, produser kita, dan info lagi, jangan lupa untuk follow TikTok kita di Studio 9_V2, terus kemudian di platform lain ke platform Burung Biru kita ada di Studio 9V2, terus kemudian ada juga kita di akun bergambar kamera, tahu dong di mana. So pokoknya itu kita ada Desain Studio 9, 9-nya pakai angka, Desain Studio 9. Kemudian jangan lupa mampir-mampir ke channel Mas Yusuf kita, Warung Mas Yusuf, yang biasa kamu nonton video itu. Kamu silakan cek Studio 9.V2 atau cukup cari aja di kolom search Studio 9 gambar, 9-nya pakai angka, Studio 9 gambar. Di situ kita ada video-video yang mungkin kamu bisa tonton, yang mungkin kelewat nggak sempat lihat just drawing. Terus thank you, dan Mamang Joni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siljeti.